Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada anak yang mengalami Down syndrome. Tapi mohon maaf, ini anaknya mukanya seperti ini, Ibu. Maaf ya, Ibu. Karena saya nggak punya boneka lagi. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama kita mulai stimulasi dahulu untuk neurosensoriknya. Nah, yang pertama itu kita melakukan dari bagian ubun-ubun diusap sampai ke mata, lalu ditekan. Setelah itu bagian leher, lalu ke bagian tangan, lalu dilepas. Nah, setelah itu kembali lagi, lalu di bagian shoulder ditekan, berikan usapan di bagian dada, lalu di bagian hip ditekan, di bagian knee ditekan, lalu jari-jari dilepas. Diulang lagi dari atas, dari ubun-ubun ke mata, lalu ke leher, lalu ke sini, kembali lagi ini. Nah, itu tadi dilakukan dengan 3 kali. Nah, setelah itu kita melakukan stimulasi di bagian perut. Dipegang bagian sini, lalu diusap ke atas, usap, ditekan, diusap, ditekan. Dengan dilakukan 3 kali juga. Lalu setelah itu tetap di sini, tangan tetap di sini, lalu yang tangan satunya ke bagian shoulder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu ganti tangan atau disesuaikan dengan posisi fisioterapi, lalu kita ke bagian hip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu gerakan ke samping memutar. 1, 2, 3. Lalu kita berikan stimulasi di bagian otot pectoralis mayor. Dihitung 3 kali juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lalu kita berikan stimulasi di bagian tendon di bagian panggul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berikutnya untuk stimulasi otot tendon bagian abdominis. Nah, kita pegang seperti ini, lalu dari sini di usap ke atas lalu ke bawah. 1, 2, 3. Nah, berikutnya untuk stimulasi otot bagian bicep. 1, 2, 3. Lalu setelahnya di bagian siku. 1, 2, 3. Lalu karena tadi naik, sekarang turun. 1, 2, 3. Lalu di bagian wrist naik dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya di bagian sini diberikan gerakan membuka atau memutar seperti tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu di bagian lengan satunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Nah, berikutnya di ekstremitas bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Lalu belakang. 1, 2, 3. Lalu sama seperti tadi dibuka ototnya. 1, 2, 3. Sekarang bagian sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ya, tadi di sini juga di bagian tibia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lalu untuk bagian sendi kita berikan aproksimasi. Dekat, turunkan. 1, 2, 3. 45 derajat. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Lalu yang sebelahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita aproksimasi di otot bagian lengan. Ini seperti ini, ditarik terlebih dahulu, lalu dipegang. 1, 2, 3. Bagian lengan bawah juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lalu kita mengaproksimasi sendi di bagian ekstremitas bawah. Diangkat dulu, lalu diaproksimasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagian lutut.
1 2 3. Lalu di ankle 1 2 3. Ini juga sama, 1 2 3. 1 2 3. Lalu untuk otot bagian sini tarik dulu, 1 2 3. Lalu diaproksimasi 1 2 3. Lalu di tibia 1 2 3, 1 2 3. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah samping. Nah, posisikan seperti ini. Lalu dari bawah aksila kita tarik sampai panggul ditekan, 1 2 3. Nah, lalu kita lakukan stimulasi tendon di bawah aksila, 1 2 3. Lalu di panggul juga 1 2 3. Ini kita lakukan di sebaliknya juga, 1 2 3. Lalu diberikan stimulasi tendon, 1 2 3, 1 2 3. Lalu diaproksimasi 1 2 3. Nah, selanjutnya kita melakukan stimulasi neuro pada bagian belakang seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, lalu kita lakukan stimulasi tendon pada bagian hamstring, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Lalu kita melakukan ini, dibuka ototnya dengan berputar, 1 2 3. 1 2 3. Nah, lalu kita aproksimasi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, sebelahnya juga, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Lalu kita putar, 1 2 3. 1 2 3. Aproksimasi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, lalu pasien ini sudah bisa kita lakukan intervensi. Kita periksa dulu kemampuannya seperti apa. Nah, lalu yang pertama kita periksa kemampuan tengkurapnya apakah sudah benar atau belum dengan cara kaki disilangkan seperti ini. Maka dia akan otomatis memutar badan, dan posisi tengkurap yang baik itu adalah seperti ini. Lalu dia mendongakkan kepala seperti ini. Jika pasien ini sudah bisa tengkurap, maka kita stimulasikan untuk terlentang kembali dengan cara seperti tadi. Nah, selanjutnya kita, karena pasien pada kasus ini dia sudah bisa duduk, maka kita dudukkan posisi seperti ini. Nah, kita dudukkan dengan posisi seperti ini, dengan tangan menumpu di depan seperti ini. Nah, setelah pasien duduk seperti ini, lalu kita stimulasi untuk keseimbangan duduknya. Nah, setelah seperti ini, lalu pegang bahunya, lalu kita goyangkan ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, selanjutnya kita posisikan, kita stimulasi untuk merangkak. Nah, di sini kita menggunakan guling, tapi karena saya tidak punya guling kecil untuk boneka ini, jadi pakai botol. Taruh sini, lalu seperti ini. Nah, posisikan tangan menekuk, kaki juga menekuk. Lalu nanti saat tangan kiri maju, tangan kanan maju. Lalu sebaliknya, tangan kanan maju, tangan kiri maju. Kaki kiri maju. Nah, selanjutnya kita stimulasi untuk berdiri. Nah, ini kita lutut ditekuk, posisikan lutut pasien ditekuk.
Ya ini anggap aja udah nekuk ya. Terus habis itu setelah itu kita pegang bagian lutut, lalu pantatnya diangkat, lalu setelah dia berdiri badannya ditegakkan. Nah, lalu seperti ini sudah dia berdiri. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai posisi punggung itu bisa kuat untuk melakukan dari jongkok ke berdiri. Nah, selanjutnya kita lakukan stimulasi untuk berjalan. Nah, saat berjalan ini harus diperhatikan rotasi terangnya harus benar. Saat kaki kanan melangkah, kaki kiri yang tangan kanan astagfirullah. Saat kaki kanan melangkah, tangan kiri maju ke depan. Saat kaki kiri melangkah, maka tangan kanan yang maju ke depan. Sudah selesai penata laksanaan intervensi fisioterapi untuk Down syndrome. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.